Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menggunakan waktu sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu, ajari kami Tuhan agar turut di jalan Tuhan. Dan bimbing kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi topik renungan kita hari ini, berdoa dengan sepenuh hati. Martin Luther berkata, doa merupakan napas orang percaya. Artinya, doa merupakan satu hal yang sangat penting dalam hidup orang percaya. Keberadaan doa seperti napas bagi orang yang hidup. Jika berhenti bernapas, maka orang tersebut akan mati. Jika berhenti berdoa, maka imannya telah mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan dalam nas ini mengatakan, jika berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Bagi orang beriman sangat penting tempat khusus untuk berdoa. Misalnya, ruangan khusus yang dilengkapi dengan salib, dengan Alkitab, dan ornamen lainnya. Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya mempunyai tempat khusus untuk berdoa. Keberadaan ruangan ini akan memicu untuk giat berdoa secara teratur. Berdoa di tempat tersembunyi sangatlah penting. Pada pagi hari, menyerahkan kegiatan kita satu hari itu kepada Tuhan. Pada malam hari, mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam setiap kegiatan yang telah dilakukan dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika berdoa, hendaknya jangan seperti orang munafik yang berdoa berdiri di depan rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Ketika mereka berdoa, doa-doanya seperti sudah sampai kepada Allah, padahal matanya masih tinggal di bawah, membutuhkan pengakuan bahwa aku yang paling benar, aku yang paling hebat. Berdoalah kepada Allah bukan karena dilihat orang, tetapi sebagai ucapan syukur atas kebaikan dan juga penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Berdoa sebagai satu bentuk penyerahan diri kepada Allah, mengajak Allah berbicara lebih dekat. Allah hadir
dan ada di kamarmu, tempat yang tersembunyi ketika hanya Engkau yang ada di sana. Dia sangat dekat denganmu. Berdoa kepada Allah di tempat tersembunyi artinya penyerahan diri, mengarahkan hidup untuk memuji dan menyembahnya. Sampaikanlah segala keluh kesahmu hanya kepada Tuhan. Dia yang bersedia mendengar dan membalasnya. Maka dari itu, bagi kita berdoa dengan sepenuh hati sangatlah dibutuhkan, dan juga selalulah menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Dan itu adalah kehidupan orang percaya. Orang percaya akan selalu dekat dengan Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupannya, dia pasti menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Maka melalui nas khotbah kita hari ini, renungan kita, tetaplah bertekun di dalam doa. Karena Tuhan selalu melihat kita dan juga selalu benar-benar ada bersama-sama dengan kita ketika kita menyerahkan hidup kita secara total kepadanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah hidup kami dekat dengan Tuhan. Biarlah hidup kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kami alami di dalam setiap kehidupan kami, semuanya itu atas sepengetahuan Tuhan. Bapa yang baik, tuntun kami ke jalan-Mu yang benar, supaya kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Bimbing kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap aktivitas kami di dalam satu hari ini, supaya apapun yang menjadi aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.